Hari ini aku mau menuhin petaku sambil nyari peradaban. Tapi sebelum itu, kayaknya aku harus bikin peta level 4 dulu deh. Aku buka kartografi tabelku dan masukin peta lalu kertas. Dan bikin peta ini sampai level 4, biar lebar. Tiba-tiba ada orang berenang di samping, tapi dia nggak nyapa, jadi lupakan aja. Oke, petanya udah jadi. Sekarang waktunya jalan-jalan. Sebelum itu aku ngancurin kartografi tabelku dulu. Ya, tolong abaikan orang yang pakai trident ini. Sebenarnya aku mau ke arah utara, tapi kayaknya aku berubah pikiran. Jadi aku kembali ke rumah dan ngakuin persiapan untuk menuhin peta yang satunya. Aku bikin peta baru. Ya sebenarnya aku cuma mau manfaatin kompasku yang ada 6 itu aja. Entah ini sebenarnya nggak jelas banget apa yang mau kulakuin. Buka-buka map dan yang lainnya sambil nungguin kawanku yang katanya mau bawain hadiah dari TN. Nah, itu yang gedor-gedor pintu kawanku. Akhirnya dia datang juga setelah aku tungguin sekian lama. Tunggu sebentar. Aku di sini malah bingung nyariin mapku yang mau ku cari, yang namanya Denkai 1. Agak lama sebenarnya. Aku bingung kok kenapa mapnya nggak bisa dilihat. Nah, jadi aku pindah ke tangan kiri. Oke, di sini suaranya bocor. Aku lupa matiin mikrofon dan makanya videonya aku bisukan. Untuk menuhin peta ini aku record banyak banget di perjalanan itu. Jadi aku kasih cuplikan-cuplikannya aja ya. Keadaan udah malam dan aku persiapan tidur. Sebelum itu aku bakal mengikat kudaku terlebih dahulu biar nggak lari tentunya. Aku lupa bawa pagar. Jadi aku bikin pagar lagi. Padahal di rumah tadi banyak banget pagar. Loh, baru ditinggal sebentar. Kudanya udah di situ aja. Jangan lari kamu kuda. Sini, kuikat sini. Oke, sekarang waktunya tidur. Hari dah pagi dan aku memutuskan untuk melanjutkan menuhin petaku. Ya, seperti biasa, aku bakal ngelepasin tali kuda, lalu ngancirin pagarnya, dan barulah naik kuda. Sebenarnya ini hal yang ribet. Padahal aku udah punya elytra, tapi aku tetap pakai kuda untuk menuhin petaku. Sebenarnya aku sendiri belum tahu cara naik elytra. Jadi aku tetap milih untuk pakai kuda pas aku lagi jalan-jalan. Oh iya, aku nemuin village di dekat sini. Kupikir itu tempatnya kawanku, tapi kulihat-lihat ternyata nggak ada siapa-siapa. Jadi aku lanjut pergi aja. Nggak jauh dari desa itu, sekitar beberapa puluh blok dari situ, aku ketemu orang yang namanya Tihon, yang kemarin datang ke baseku. Dan dia nanya, loh, bukannya kemarin yang ketemu di base lebah itu ya? Jadi sebelumnya kita pernah ketemuan di baseku, di base lebah. Dan kita pun ngelanjutin percakapan yang nggak terlalu penting sebenarnya. Pas malam tiba aku pun tidur di rumah salah satu village ini. Tunggu, ini harus diceritain nih. Pas aku lagi naruh sign, tiba-tiba ada creeper yang meledak di depanku. Untung aja nggak kena aku sih. Kena deng, tapi damage-nya cuma setengah heart. Karena takut ada creeper yang meledak lagi, jadinya aku mutusin untuk tidur lebih dahulu. Aku bangunin villager yang lagi tidur. Ini sebenarnya jahat sih, padahal aku punya bed. Tapi ya sudahlah, aku juga pengen cepat tidur. Pagi-pagi aku lihat sign di depan pintu rumah. Ternyata Tion udah pergi dari sini. Jadinya aku ngelanjutin perjalananku untuk nyari peradaban. Bersama kudaku tentunya. Ngancurin pagar lagi dan naik kuda.
Ya, pas ngelewatin perairan, aku nggunain kapalku. Beberapa menit kemudian, aku nemuin kapal lain. Nggak tahu punya siapa, tapi artinya ada peradaban di dekat sini dan pernah terjamah manusia kan? Aku pun lanjutin perjalanan. Oh iya, aku mau cerita. Kenapa aku nggak pakai kuda lagi? Aku nggak bawa kuda. Ya, karena pas itu aku pernah kejebak di sebuah salju dan akhirnya kudaku mati. Sayang banget. Padahal itu kuda kesayanganku. Tiba-tiba muncul bayangan bangunan dari jauh. Aku berhenti sejenak, berpikir, apakah ada orang di sana? Dan aku maju terus untuk mencari tahu siapa pemilik dari bangunan tersebut. Semakin dekat. Sebenarnya deg-degan sih. Siapa tahu ada orang. Tiba-tiba aku dikira musuh. Bisa jadi langsung war kan di sini. Habis itu, aku nyandarin kapalku di sebelah kanan jalan. Turun dan lihat-lihat. Kira-kira ada orang nggak ya? Belum itu, aku ngubah peta di tangan kiri jadi totem. Aku menebak-nebak, mungkin pemilik dari perumahan ini adalah seorang petani karena dia menanam wortel, tebu, dan juga padi di sini. Aku masuk semakin dalam ke perumahan ini, melihat-lihat kanan kiri, namun sepertinya tidak ada orang di sini. Dan ada bambu. Di sini juga ada perpustakaan, ya tempat enchant sih sebenarnya. Dan aku mulai masuk ke bangunan yang besar ini. Aku ngeliat lava di tengah-tengah. Sebenarnya apa tujuannya dia naruh lava di tengah ruangan? Sebenarnya aneh juga sih. Di sini juga ada beberapa potion. Mungkin pemilik rumah ini suka membuat racikan-racikan potion ya. Tapi aku kepikiran sesuatu. Bagaimana kalau kita bikin tanda keberadaan kita di sini? Aku nulis Denkai Wasiat. Ya, semoga pemiliknya tahu sih kalau aku udah pernah datang sini. Aku ngelihat bagian atas, ada kaca warna kuning. Aku nggak tahu fungsinya apa. Dan aku keluar lagi dari rumah. Aku naik ke atas bukit dan melihat-lihat apakah ada tempat lain di sini. Dan tentu saja aku melihat sebuah sign yang mengatakan bahwa menuju rumah Acil. Aku mengikuti torch yang ada di sana. Dan melihat plank. Entahlah, mungkin ini bangunan yang belum jadi. Dan di kanan aku melihat ada rumah. Ya, mungkin ini yang disebut perumahan Acil. Di sini tulisannya Acil Homestay. Wah. Aku melihat-lihat barel. Siapa tahu ada benda berharga di dalamnya. Tapi tunggu, aku bukan pencuri, jadi mana mungkin aku mengambil benda. Aku terpikirkan lagi untuk membuat tanda keberadaanku di sini dan menuliskan Denkai Wasiat. Lalu, aku teringat kembali. Aku dan Acil pernah bertemu di base Kenzo kemarin. Jadi, apakah dia adalah orang yang sama? Keesokan harinya aku ketemu lagi sama Tion. Entah kenapa, ini kita sering banget ketemuan, ini yang ketiga kalinya sih. Dan dia nanya, kenapa kamu ada di sini? Lah, justru aku yang harus nanya, ini bukannya base Acil ya? Kenapa dia ada di sini? Ya kayak biasa, aku cuma jawab kalau aku ini penjelajah sekaligus pedagang. Jadi aku jawab apa adanya aja. Cuma kelihatannya dia nggak percaya deh. Terus aku jelasin lagi kalau aku cuma menuhin petaku untuk nyari peradaban. Habis itu dia baca semua penjelasanku. Dan gak lama kemudian dia natap aku nggak tahu apa yang dipikirnya. Habis itu dia naruh sign lagi. Yang isinya, pedagang apa? Mata-mata. Bounty juga denganku. Aku nggak ngerti apa yang dia maksud dengan bounty. Dan ku jawab gini, aku jual buku-buku enchanted. Kamu mau beli nggak? Aku nawarin juga daganganku. Tapi kelihatannya dia nggak tertarik sama apa yang ku jual. Aku juga nanya, yang kamu maksud bounty hunter itu apa? Habis itu aku buka ender chestku, aku ngambil peta. Ya, aku pikir ini bisa digunain sebagai bukti kalau aku memang benar-benar menuhin petaku.
Di sini dia pikir setelah aku menuhin petaku, aku jadi punya informasi. Informasi? Lalu ku jawab, kayaknya menarik. Tapi untuk sekarang itu bukan pekerjaanku. Dia bertanya lagi, akankah suatu saat nanti aku akan memberitahukan kepada orang lain tentang basic ini? Ya, aku jawab saja. Semua kemungkinan bisa terjadi, bukan? Lalu aku bertanya, kenapa kau ingin menyembunyikan tempat ini? Emangnya apa yang akan terjadi bila ada orang lain yang mengetahui tentang tempat ini? Lalu dia menjawab, tempat ini memang ingin dia rahasiakan. Lalu dia ingin mempromosikan ke peradaban lain. Tapi kalau sudah terjadi ya sudah. Peradaban lain. Aku rasa ada yang janggal dengan kata-katanya. Apa maksudnya? Lalu aku bertanya sekali lagi, kau tidak akan mengusirku kan? Dan kurasa jawabannya adalah tidak. Aku teringat dengan Acil. Kenapa dia tidak menghiraukan Acil? Dia tidak mengusirnya. Bahkan dia pun membiarkan Acil untuk membangun rumah di dekat base-nya. Bukannya menjawab yang kutanyakan, dia hanya menjawab, tak apa, yang terpenting aku sudah banyak yang kukumpulkan. Aku pun bertanya, kau mengumpulkan apa? Namun dia tidak menjawab dengan jelas apa yang kutanyakan. Dia hanya bilang, nanti kau akan tahu. Oke, ini aku kaget kenapa dia tiba-tiba ngasih bow ke aku. Dan aku terlambat masuk ke air. Apinya udah mati, jadi nggak guna. Aku bilang, aku penasaran. Apa yang dia kumpulkan sih sebenarnya? Dia cuma jawab, nggak usah penasaran. Nanti kamu juga bakal ngasih tahu base ini ke orang yang membutuhkan. Dengan bayaran uang. Mungkin itu maksudnya. Padahal, aku belum pernah berpikiran untuk melakukan itu. Aku bertanya, apa kau punya musuh? Lalu dia menjawab, minggu lalu ada orang kesini. Dia merencanakan sesuatu untuk base ini. Wah, info yang menarik. Tapi tak lama kemudian, kubunuh. Aku berpikir, kenapa dia langsung membunuhnya? Kenapa dia tidak mencari tahu dulu siapa orang itu dan untuk apa dia kemari? Dan seharusnya si Tihon ini juga harus mencari tahu apa yang akan direncanakan oleh orang itu. Tihon hanya menjawab, berarti kau kenal dia kan? Dia bilang dirinya adalah komunis. Komunis? Tunggu, sepertinya aku mengingat sesuatu. Waktu pertama kali aku datang dan bertemu dengan dua orang di baseku, yang satu mengatakan bahwa dirinya Tihon, yang satu mengatakan bahwa dirinya adalah Fu Yonghai. Dan Fu Yonghai bilang kalau dia adalah seorang komunis. Mungkin dia adalah orang yang sama, orang yang datang ke base Tihon. Dan sepertinya Tihon juga mengingatnya. Dia bilang itu orang yang sama. Lalu aku bilang, aku ingat namanya. Namun itu bukan berarti aku adalah temannya. Kurasa kau salah paham denganku. Lalu aku kembali bertanya, memangnya kau bermusuhan dengannya? Tihon bilang, dia belum menghancurkan baseku, jadi untuk sekarang dia tidak bermusuhan. Namun katakan lagi, tapi kau sudah membunuhnya. Mungkin saja dia akan dendam padamu. Dan Tihon hanya menjawab, ya itu mungkin saja. Tapi memangnya dia bisa membunuhku? Kurasa Tihon terlalu percaya diri untuk hal ini. Setelah itu Tihon mengajak, aku tidak tahu, tapi dia hanya mengucapkan bahwa namanya adalah Fire. Dan aku mengerti, yang artinya Fire adalah memukuli lawanmu dengan pedang api. Sebenarnya menyakitkan, namun kelihatannya seru juga. Sebelum itu aku respawn point set terlebih dahulu. Ya, jujur aja aku takut mati di sini. Dan kembali ke tempat spawn. Jadi aku respawn point. Aku ingin dia mengulanginya lagi. Dan kutanya, mana Fire? Dan dia kembali memukulku beberapa kali. Sampai aku kehilangan 5 atau 5,5 heart. Satu hal yang aku lupakan di sini adalah aku belum sempat meregenerasi heartku. Namun aku malah bilang untuk coba pakai bow. Dan dia langsung menembakiku gitu saja. Aku menduga totemku akan hancur sebentar lagi. Aku mencoba makan untuk mencepat-cepat regenerasi, namun tidak ada gunanya. Ya, benar, totemku hancur. Aku pun naik dari permukaan air. Aku hanya bilang,
belum sempat regenerasi, makanya totemku pecah. Di sini aku tidak tahu kalau dia sudah menggantikan totemku yang pecah. Jadinya di sini aku membuat shield baru. Dan sebenarnya ini adalah suatu hal yang bagus. Kalian tahu, aku mati 2 kali di sini. Dengan ini, misalnya saja aku memakai totemku, totem itu akan pecah untuk kedua kalinya. Namun, karena aku membuat shield baru, totem itu masih bisa kuhemat dan kupakai setelahnya. Kalau kalian bertanya, kenapa aku bisa mati 2 kali? Sebenarnya waktu itu aku mencoba untuk memakai elytraku. Tihon bilang, ditutup fire, kalau ikut nanti mati gimana? Dan aku bilang, aku kan pengembara, aku nggak takut mati. Sebelumnya, aku sudah bilang kalau aku sudah latihan elytra, dan Tio bertanya, bagaimana latihannya? Lalu aku mengambil elytra dari inventoriku dan mencoba. Baiklah, percobaan pertama gagal. Aku tenggelam. Percobaan kedua gagal. Aku tenggelam. Percobaan ketiga gagal. Percobaan keempat gagal. Percobaan kelima aku bisa terbang. Baiklah. Tapi ini mungkin penerbangan terakhirku. Karena aku sudah mencoba untuk memelankan lajuku, namun tetap mati. Ini kematian keduaku. Aku pun respawn dan mengambil barang-barangku. Lalu dari sinilah aku sadar bahwa ternyata ada totem dalam inventoriku. Aku segera memakai baju-bajuku dan ternyata sudah diambil Tio leggingnya. Dia bilang dia dapat barang canggih. Aku berenang untuk mengambil pickaxe-ku, lalu kembali ke daratan. Ya, ini pelajaran. Sebenarnya aku belum terlalu pandai untuk menggunakan elytra. Oh ya, barang ini hampir saja terlupa. Roketku. Lalu aku menggunakan totem sebagai perisaiku. Oh iya, sekarang aku mau membuat leggingku karena aku pikir Tio akan mengambilnya. Aku tidak mengetahui item yang ternyata sudah dia berikan, dan aku tetap laju membuat legging dari diamondku. Diamondku semakin menipis. No, sepertinya aku harus menambang esok harinya. Setelah aku membuat legging dari diamond, di sini aku baru sadar kalau leggingnya sudah dikembalikan. Jadi aku memakai legging itu. Ya, apa yang sudah terjadi biarkanlah. Aku kembalikan diamond dan legging diamondku di ender chest. Sepertinya video ini cukup sampai di sini saja dan terima kasih yang sudah menonton.